الآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Jamaah Masjid Miftahul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah majelis kitab Al-Arba'in fi Usuluddin. Hafizakumullah. Kajian kita sampai di Al-Aslu As-Sadis fi dzikrillah azza wa jalla fi kulli hal. Itu pokok yang keenam, Al-Arba'in fi Usuluddin, 40 pokok agama. Ini adalah pokok ya tentang masalah amal. Ya, di bab amalnya pokok yang keenam. Jadi 40 ini harus kita dapatkan semua. Ini pokok yang keenam, yaitu membahas tentang masalah fi dzikrillah azza wa jalla fi kulli hal. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap masa, di setiap keadaan. Nah, yang seperti ini hal yang penting. Cobalah kita tengok dari judul kitabnya Al-Arba'in fi Usuluddin, 40 masalah pokok agama. Jadi ada hal-hal yang kita tidak boleh tinggalkan, 40. Sementara banyak yang kita tidak tahu. Kita justru lebih mendalami ilmu-ilmu yang lain yang di akhirat tak ditanyakan. Ini kita menghabiskan umur, menghabiskan duit, menghabiskan waktu untuk mengambil ilmu-ilmu kadang yang sifatnya duniawi, murni cuma untuk kepentingan duniawi. Nah, jadi ada 40 hal yang wajib kita ketahui. Ini Imam Al-Ghazali menunjukkan kepada kita hal yang paling diantaranya sangat-sangat penting, yaitu masalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Berzikirlah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala katsiran. Katsiran itu artinya apa? Banyak. Zikir itu suruh yang banyak. Zikir itu yang banyak. Apa kira-kira kita kalau habis salat aja baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, jadi 100. Kemudian sedikit lagi zikir. Apa itu sudah banyak namanya? Apa itu sudah banyak? Apa itu sudah banyak? Tentu belum dikatakan banyak. Disebut banyak bagi orang yang malas atau yang tak zikir, disebut banyak. Perintahnya sangat jelas, wazkurullaha katsira. Berzikirlah kalian semuanya katsiran, dengan banyak, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Wa qala lin nabiyyi wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Dan sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan sebetul-betul ibadah. Kita sekarang masuk di wa'lam annahu qad inkasaba li albabir basair anna dzikra afdalul a'mal walakinna lahu qusurun salatah. Jadi menurut orang al-arbabul basair, dapat orang-orang yang memiliki mata batin, maksudnya Allah sudah membuka hati mereka.
orang para aulia al-arif billah. Jadi menurut mereka sudah terbuka hijab bahwa sesungguhnya ibadah yang paling anna dzikra afdhalul a'mal, amal yang paling utama itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi orang yang sudah sampai kepada Allah al-arif billah. Setelah dia sampai, baru kata menurut mereka ini berdasarkan apa yang mereka rasakan, kata mereka anna dzikra afdhalul a'mal, sesungguhnya zikir itu seutama-utamanya amal. Itu zikir seutama-utamanya amal. Tapi kita kadang-kadang malah enggak zikir, maja zikir malah malas, padahal zikir itu utama-utamanya amal. Bahkan disebutkan dalam satu hikmah, zikir itu mansurul, az-zikru mansurul wilayah. Zikir itu SK kewalian. Zikir itu semacam SK kewalian. Jadi barang siapa yang diberi zikir oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia sudah diberi SK tersebut. Barang siapa yang meninggalkannya, maka sungguh dia sudah dicopot dari SK tersebut. SK loh bahasa kita sekarang. Itu zikir. Jadi SK-nya para wali itu zikir. Tengok. Kalau lain dengan SK PNS, SK ini, SK itu, lah itu kertas. Karena az-zikru mansurul wilayah, zikir itu SK-nya kewalian. Kalau orang tuh dia berzikir, istiqomah zikir, itu berarti ada dia dapat SK-nya, tapi ketika itu hilang, maka kewaliannya juga dicabut sama Allah Subhanahu wa taala. Walakin lahu qusurun thalatha, tetapi zikir itu punya 3 kulit. Kemarin kita sudah bahas sedikit. Ba'du aqrabu ila lubbi min ba'd. Jadi tambah lama kulit itu ada 3. Ada 1 lapis, 2 lapis, 3 lapis. Jadi tambah dia menuju kepada lub. Lub itu intinya. Walahu lubbun wara'al qusur ats-tsalatsa wa inna ma fadlul qusur liqauniha tariqan ilaihi. Jadi yang namanya intinya zikir, lub itu santan, kelapa, sabut, ya, ada sabutnya, ada kulit dalamnya lagi yang tipis, terus baru dalamnya kelapanya. Jadi untuk menuju ke dalamnya ini ada beberapa kulit yang harus diselesaikan. Sedangkan kulitnya yaitu thariqah, mesti dilalui. Orang kalau nak dapat santan, dia harus kupas dulu sabut kelapa. Dia harus pecahkan dulu apanya tuh, kulit kelapa di tempurungnya harus dibuang. Nah, kemudian santan tuh biar bagus dikupas lagi kulitnya yang hitam tuh. Nah, setelah itu baru dimasukkan mesin, diperas dan diperas dia barulah keluar lubnya. Itu begitulah, itu ibaratnya kiasannya begitu. Jadi zikir itu kita harus melalui 3 tahapan, nggak bisa meloncat. Macam orang nak beli santan murni, tahu-tahu nak beli aja, padahal dia tak tahu kalau dia campur air ini, tak tahu dia. Tapi kalau dia bikin sendiri, buka sendiri, ini murni, ini betul-betul nih. Jangan enak-enaknya sendiri saja. Jadi wa inna ma fadlul qusul liqauni tariqan ilahi wal qisr ala alamin dzikr lisan faqat. Jadi kulitnya tuh pun masih ada manfaatnya. Ibarat kelapa, sabut tuh ada manfaatnya. Kalau ada kelapa tak ada sabutnya, ya cepat rusak dan orang kadang tak mau beli. Dia ada apa sabutnya. Jadi kulit yang paling atas kalau masalah zikir, wal qisr al-a'la minhu dzikrul lisan faqat, yaitu zikir secara lisan saja. Ini kulit yang bagian luar ini zikir secara lisan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lisan. Ini kulit, lisannya aja nih. Ini baru kulitnya zikir. Wa tsani dzikrul qalbi idza kana al-qalbu yahtaju ila muraqabatin hatta yahdura ma'a dzikri walau taraka
wa taba'ahu lastarsala bi adiyatil afkar. Kemudian yang kedua zikir hati. Idza kana qalbu yahtaju ila al-muraqabati hatta yahdura adz-dzikru. Jadi ini kedua, dia di samping dia membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, tapi hatinya gitu juga. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, bersamaan dengan zikirnya, dengan lisannya ini. Jangan lisannya tok, tapi hatinya gitu juga. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanallah, 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 subhanallah. Maha suci Allah, bukan lisan aja. Dia dengan hati. Nah, ini baru kulit yang kedua. Kulit yang pertama lakukan, kulit yang kedua harus zikir itu harus khusyuk, hadirkan hatinya, ini harus hadir. Walaupun baca selawat harus hadir hatinya, bukan cuma berzikir cuma sekedar lisan saja. Kalau zikir itu baru sabut aja. Jadi kalau kita beli kelapa itu cuma beli sabunnya aja, ini sabun balik. Dah. Kalau kata mama dia, mama ini nak bikin rendang, apa pula kau bawa sabun aja? Untuk apa sabun? Kita nak bikin rendang, suruh beli santan, bawa balik sabun. Jadi zikir itu jangan cuma di luar saja. Usahakan harus pelan-pelan, harus ya bertahap. Kalau dulu memang belum tahu dan lain sebagainya, mungkin secara lisan aja. Pokoknya lisan bunyi, macam dah hebat sangat. Pokoknya dah bunyi mulut ni dah hebat sangat. Banyak orang yang sama sekali mulutnya pun tak bunyi. Mulutnya pun tak bunyi. Maksudnya dia tak ada zikir sama sekali. Jangankan hati, lisannya pun dia tak bunyi. Tak datang sama sekali. Nah, itu lebih parah lagi. Makanya kata Al-Imam Ibn Attal As-Sakandari, janganlah ketika engkau tidak merasakan kelazatan di dalam zikirnya kemudian kamu berhenti berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya berzikir tidak sampai khusyuk di dalam hati itu memang lalai. Tapi lebih lalai dari itu tidak zikir sama sekali. Kata dia, memang aku kalau zikir tak ada terasa khusyuk, tak ada lah zikir. Mana lebih lalai? Orang dia masih zikir, cuma hatinya dia belum bisa hadir. Dengan dia, aku tak nak pergi lagi lah. Ini justru lebih lalai. Jadi orang yang tidak berzikir sama sekali itu lebih lalai daripada orang yang zikir tapi tidak hadirkan di dalam hati. Itu namanya ghafil, orang yang lalai. Orang lalai itu tingkatan. Lalai tidak zikir sama sekali, lalai ketika berzikir. Ketika berzikir cuma mulutnya tok, itu namanya lalai, ghafil. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak menerima salat dari hati yang lalai. Lamun tok, salat cuma lisan kayaknya. Jadi cuma dapat apalah secara ini cuma fingerprint aja, dah salat zuhur sudah, asar sudah, dah. Tapi pahala dia wallah alam. Jadi itu seperti itu. Penting hati itu memang harus hati itu wajib. Kalau kita tidak kayak gitu, ya kita jadi macam orang awam. Ibadahnya gitu tak zahir, tak. Sementara Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang gaib. Itu yang kedua. Wasalisu ayastamkina dzikru minal qalbi wa yastawli alayhi bihaitsu yahtaju ila takallufin fi sarbihi anhu ila ghairi kama ihtija fi tsani ila takallufin fikir fi qararihi ma'hu wa dawami alayhi. Kulit yang ketiga. Ini masih kulit lagi, belum intinya. Kulit yang ketiga yaitu ketika zikir itu sudah tamakun. Tamakun betul-betul meresap, betul-betul masuk tamakun di dalam hati. Kemudian wayastauli alaihi, menguasai orang yang berzikir, hatinya orang berzikir terkuasai.
Jadi hatinya, pokoknya dia ketika berzikir dia sudah, maksudnya sudah bahasa itu sudah hilang sudah. Maksudnya dia sudah dikuasai oleh zikir itu. Sampai-sampai bagaimana bihaisu yahtaju ila takallufin bisarfihi anhu ila ghairi. Sampai dia ini ketika dia nak keluar dari hal seperti itu dia harus memaksakan diri. Seperti orang yang zikirnya belum khusyuk nak maksakan diri, macam mana dia bisa khusyuk? Jadi kebalikannya. Orang yang sudah terlanjur dia bisa khusyuk betul-betul, sudah tamakun di dalam hatinya, itu dia ketika dia nak keluar dari itu seperti orang yang kalau nak zikirin ngelamun, macam mana aku nak khusyuk? Itu macam itu, kebalikannya. Kan susah. Orang zikirnya tak khusyuk, dia kepengen khusyuk, kan dia harus takalluf. Macam mana caranya pahami artinya gini, yang tenang, duduk apa segala macam. Macam mana pokoknya aku bisa khusyuk? Harus takalluf. Harus usaha. Bukan pokoknya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, terserahlah gitu aja. Tak bisa gitu. Main bola aja harus latihan. Dikira Ronaldo bisa jadi hebat kalau tak pakai latihan? Tak bisa. Kelas RT pun dia tak lulus kalau tak latihan ya. Latihan terus. Zikir juga gitu. Jadi latihan kekhusyuan itu ya dilatih. Maksudnya dibiasakan, hati ini dibiasakan. Jadi makanya ada takalluf. Orang ketika dia nak khusyuk di dalam berzikir, awal tuh mesti ada takallufnya. Takallufnya itu usaha, macam mana aku nak khusyuk nih? Macam mana caranya? Diusahakan dirinya, macam mana? Nah ini awal. Nanti ketika sudah dia masuk ke dalam kulit yang ketiga, begitu dia zikir itu sudah menguasai dirinya semua, sudah menguasai semua. Itu justru kebalikannya ketika dia nak kembali ke alam biasa nih, maksudnya nih, itu dia butuh takalluf. Butuh dia nak keluar nih, nak sadar ini siapa. Itu dia justru butuh perjuangan. Kebalikannya yang tadi itu ketika masuk di dalam kulit yang ketiga, seperti itu. Namanya orang sudah apa ya istilahnya? Kalau macamnya orang yang ngelamun lah. Orang yang ngelamun. Orang ngelamun ini kalau dia betul-betul ngelamunnya, betul-betul ngelamun habis, dia mana tahu siapa sebelah kanan sebelah kiri, dia tak tahu. Kadang dia lewat depan kawan dia, kau nak mana? Tak dengar. Orang gini-gini dia pun tak tahu. Itu ngelamun kelas tinggi, kayak gitu. Itu ibaratnya kalau untuk mempermudah kita memahami apa yang namanya khusyuk seperti itu. Jadi kita kalau ngelamun mikirin cewek itu, khusyuk bukan main. Tapi kalau zikir tak ada cerita lah. Entah mampu, entah dilihat dia, entah apa, pandangan kosong. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini seperti itu. Jadi makanya sampai kata Rasulullah SAW, berzikirlah kamu kepada Allah sampai kamu dikatakan gila. Jadi nggak nyambung lagi. Tapi juga harus hati-hati juga. Apa namanya, kadang-kadang kalau tidak jalurnya apanya syekhnya nggak mumpuni, jalurnya masuk angin, itu juga harus hati-hati ya, harus hati-hati. Tidak semuanya yang seperti itu, kadang-kadang ada juga gangguan-gangguan. Khusyuk luar biasa. Jadi begitulah orang ketika sudah sampai kepada khusyuk, dia sampai tak bisa keluar dari khusyuknya. Nggak bisa, susah nak keluar dari kekhusyukan itu. Masya Allah. Warabi'u yang keempat al-lubab. Al-lubab artinya intinya. Al-lubab ataupun lub. Pati, sari pati ya. Ay yastamkinal madhkuru minal qalbi wa yan mahya al-dhikru wa yakhwa wa huwa al-lubabul matlub wa dhalika bi alla yaltafa ila dhikri wa la ila al-qalbi bal yastaghriqul madhkuru jumlatan wa ma madhara lahu fi asna'i dhalika iltifatun ila dhikr fa dhalika hijabun saghil.
Ini bahasa tinggi sekali. Jadi sekarang namanya saripatinya zikir. Saripatinya zikir itu yaitu ketika yastamkinal madhkuru minal qalb. Ketika orang berzikir Allah 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 Allah, lisan hidup, lisan berzikir, hati hatinya ingat, ikut berzikir. Kemudian tingkat yang ketiga tadi, sudah akan terjadi kekhusyuan dia, sudah gak nyambung lagi sama sekali. Pokoknya Allah 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 Allah. Setelah itu terus sampai lidahnya terdiam sudah. Lidahnya diam. Maksudnya apa? Ketika yastamkinal madhkuru minal qalb. Al-madhkur yaitu Allah Subhanahu wa taala sudah betul-betul menguasai hatinya tadi. Hatinya sudah terkuasai oleh al-madhkur Allah Subhanahu wa taala. Sudah betul-betul meresap di situ. Kalau sudah di situ, lisan pun tidak berbunyi, lisan tidak punya tapi di sini dia sudah, maksudnya begitu. Jadi ini sudah lub namanya. Jadi kenapa orang berzikir Allah Allah Allah, ini jalan untuk menuju khusyuk. Tapi nanti makanya ketika ada zikir yang jadi masalah itu kalau sudah masuk kepada lubnya, jadi bukan orang tidak terfokus kepada lafaznya, tetapi zatnya Allah Subhanahu wa taala mazkur sudah ada di dalam hatinya. Sudah selesai. Walaupun dia nyebut nya saja, yang dipentingkan bukan lafaznya, tetapi Allah Subhanahu wa taala hatinya itu betul-betul sudah yastamkin. Zat Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul dia sudah betul khusyuk dan istilahnya itu menguasainya. Nah, sehingga dari itu sudah istilahnya semacam fana. Nah, bahasa lainnya itu menjadi fana sudah, pokoknya Allah sudah Allah. Itu seperti itu, maksudnya begitu. Jadi di atasnya khusyuk itu masih ada satu, itu namanya lubnya. Khusyuknya zikir itu masih kulit yang ketiga. Khusyuk di dalam zikir masih kulit yang ketiga. Selagi orang itu dia masih mengucapkan Allah 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 Allah, dia zikir khusyuk betul ya, tetapi masih lubnya dia belum sampai, yaitu ketika fana, maksudnya ketika yastamkina al-mazkuru fi qalbi, ketika zat yang disebut itu betul-betul sudah menguasai di dalam hatinya. Kalau dia dah ada di sini, maka sebutan itu hilang, itu tetap yang intinya sudah ada. Makanya kadang-kadang orang membahasnya ini pembahasan terjadi perbedaan pendapat. Apa itu berbeda. Orang melihat, engkau melihat dari kulit, yang ini melihat dari lub, nggak akan ketemu. Karena ada sebagian thariqah berzikir pakai hati. Hati itu lebih cepat. Kalau lisan ini Allah 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 Allah. Ini lambat, lidah ini lambat. Tapi kalau hati cepat. Nah, kalau hati ini cepat, nanya buat Allah itu, lidah ini tidak akan bisa mengejar kecepatan hati di dalam berzikir. Makanya kalau zikirnya kalau pakai hati, tentu orang yang nggak paham suka komplain, apa kayak gitu, bagaimana cepat zikirnya itu tidak pakai lisan, menyebutnya dipakai hati, tapi ngitungnya pakai zohira, itu jadinya. Jadi kok cepat, udah seperti itu. Jadi maksudnya begitu. Intinya apa? Zikir itu tidak hanya kita lakukan seperti pada umumnya hanya sebatas lisan saja. Itu masih kulit yang sangat jauh sekali, masih sangat jauh ya. Dia ada kulit secara lisan, ada secara khusyuk di dalam hati ya. Kemudian secara lisan dan hati, kemudian khusyuk betul-betul. Kemudian baru mendapatkan lubnya ketika sudah al-mazkur
yatamakan. Jadi sudah enggak fokus lagi kepada lafaz yang diucapkan, tetapi zatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara zikir dengan Allah Subhanahu wa taala itu sudah betul-betul nyambung, betul-betul nyambung. Nah, itu masalahnya. Jadi ketika itu yang dibaca kata orang lain, apa tuh zikir-zikir yang gitu. Mereka itu sudah di hal yang lain. Yang di sini masih ngurusin zahir. Tetapi seperti itu tidak bisa dibikin-bikin. Kalau bikin-bikin namanya pembengak. Nah, kekhusyuan itu tidak dibikin-bikin. Kalau namanya khusyuk ya khusyuk. Nah, kita lanjutkan. Wa wa'alul matlub itu adalah inti yang dicari. Jadi inti yang dicari ketika orang berzikir itu bukan hanya lisan saja atau paham artinya, atau lisan dan hati berzikir, atau kemudian dia khusyuk, bukan hanya itu, tapi dia betul-betul bisa Allah Subhanahu wa taala al-mazkur, zat yang dia berzikir itu betul-betul ada di dalam hatinya, menguasai dirinya. Nah, itu baru tujuannya zikir seperti itu. Wa mahma dhahara lahu fi asna'i dzalika iltifatun ila dzikr fadzalika hijabun saqil. Nah, justru ini kan bahasa sangat tinggi, bisa disalahpahami orang. Orang ketika dia sudah khusyuk betul dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian malah dia beralih kepada terfokus kepada lafaz. Dia beralih kepada lafaz, dia jadi terhijab. Jadi lafaz itu justru menghijabi antara dia dengan Allah Subhanahu. Ketika ada sampai sudah, tidak usah fokusnya ke lafaz lagi, karena memang sudah istilahnya sudah betul-betul tamak yastamkin. Nah, yastamkin. Jadi bermain dengan lafaz justru akan menjadi hijab. Itu untuk yang pembukaan saja, pertama. Dan makanya ketika orang apakah itu sholat, apakah itu baca Quran, kalau hanya terfokusnya kepada lafaz saja, tidak mau berasa terus lafaz itu akan menjadi hijab, jadinya nggak bisa khusyuk. Asal ke lafaz saja, tidak mau memahami artinya dan sebagainya. Seperti ini sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, kok malah ngurusin lafaz lagi. Fadzalika hijabun saqil wa hadhil halatu allati yu'abbiru 'anha al-'arifun bil fana. Nah, hal yang seperti inilah yang orang-orang al-arif billah, para aulia, memberi namanya dengan nama fana. Fana ini apa? Fana ini sudah pokoknya Allah dah. Habis, maksudnya dia tak ada apa-apa, pokoknya yang ada hanya Allah saja. Allah saja. Fana itu pokoknya sudah fokus murni 100% Allah saja, tidak ada yang lain. Dah. Itu namanya fana. Enggak nyambung kemana-mana sudah. Enggak ke lafaz, enggak ke ini, enggak itu, pokoknya Allah dah. Fana. Nah, itu di situ maka tidak ada selain Allah. Itu namanya fana. Zikir itu bisa mengantarkan kepada fana. Wa dzalika bi ayyafna an-nafsi hatta la yahissa bi syai'in min zawahiril jawarih. Nah, itu nanti sampai dia merasa fana itu kan musnah. Maksudnya sirna. Selain Allah Subhanahu wa taala ini sirna semua, namanya fana itu. Pokoknya tinggal Allah saja dah. Sampai dia pun tidak melihat dirinya, pokoknya Allah saja sudah. Apalagi semacam lafaz ini, udah, pokoknya sudah sampai kepada fana namanya, sudah. Tidak ada lagi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini bahasa-bahasa ini tinggi, bisa disalahpahami dan bisa disalahkan paham. Wazalika bi anna nasihatal. Ini Imam Ghazali ini menerangkan begini karena beliau ini sudah merasakan, bukan sekedar teori saja. Jadi beruntunglah kalau kita bisa ini, sehingga ini bisa mengarahkan kepada kita, ya. Enggak kira-kira. Oh, engkau dimain-mainkan sama jin kau nanti. Ya. Pakai kira-kira saja.
wala minal asya' al-kharijah anhu wala minal amaridil batin fi bal yaghibu an jami'i dhalika wa yaghibu anhu jami'u dhalik dhaiban ila rabbi awalan thumma dhaiban fi akhirah. Dah, pokoknya kalau sudah fana, pokoknya sudah tidak ada cerita mikir apa-apa, enggak ada pokoknya. Fana itu semua selain Allah itu sirna, yang ada Allah. Dah, apa lagi? Tak ada lagi yang macam-macam, tak ada cerita. Wa in khatar lahu fi aznai dzalika annahu fana an nafsi bil kulliyati fadzalika syawhun wa qudurah walil kamal fi ayyafna an nafsi wa yabna anil fana ayadha fa innal fana anil fana ghayatul fana. Kata Imam Ghazali, ketika orang merasakan seperti itu tapi dia merasa fana, berarti dia tidak fana. Wadah, macam mana nih? Repot. Kadang merasa fana itu berarti dia tidak fana. Tengok macam mana? Merasa dia itu sudah fana, berarti itu dia tidak fana. Gitu. Jadi kata beliau, fa innal fana anil fana ghayatul fana. Jadi pokoknya merasa semuanya sudah tidak ada apa kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan jangan ada rasa seperti itu. Karena rasa bahwa dia sudah fana itu berarti ada selain Allah, gitu loh maksudnya. Berarti makanya dia juga harus tidak ada rasa merasa dia sudah fana. Pokoknya sudah Allah gitu tok, sudah enggak ada lagi selain itu. Rasa apa semuanya sudah tidak ada sama sekali. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa hadza qad yazunnul faqih ar-rasmi annahu tamatun ghairu ma'qulah wa laysa kadzalika bal hadhihi al-hala lahum bil idafati ila mahbubihim ka halatika bi aktsaril ahwal bil idafati ila mahbubik man jaa min jahin aw malin aw maghsusin fa innaka qad tasiru mustaghriqan li siddatil ghadab bil fikri fi aduwik wa li siddatit tafakkuri fil ma'syuqik hatta la yakuna fika muttaba'un muttasa'un li syai'in asla fa tukhatibu fala tafham wa yajtazu baina yadayka ghairuka fala tarahu wa ainaka maftuhatan wa yutakallamu indaka fala tasma wa ma ya'di wa ma bi udunaika samamun wa anta bi hadzal istighraq ghafilun an kulli syai' wa anil istighraq ayatan fa innal multafat ilal istighraq mu'ridun anil mustaghraq bihi. Nah, sekarang gini, ada seorang faqih, orang ulama juga faqih, dia nih mengatakan itu angan-angan yang nggak masuk akal seperti itu katanya. Jadi antara ulama ini pun ada perbedaan. Ulama-ulama zahir kadang-kadang berbeda dengan itu, nggak masuk akal kayak itu, nggak masuk akal. Kemudian dijawab bukan begitu. Sekarang orang ini hal keadaan bagi mereka ini, para orang-orang ahli zikir, keadaan mereka memang seperti itu. Sementara ada orang lain yang hidupnya dia tidak tersibukkan dengan zikir. Dia sibuknya dengan dunia, dengan duit, dengan pangkat, dengan perempuan. Tengok, ketika orang sudah terjerumus, contoh dengan pokoknya gila pangkatnya dia, dengan gila duitnya dia, ketika dia ada masalah, entah ada masalah besar yang membuat dia itu pusing luar biasa. Apakah itu jabatannya mau hilang, apakah duitnya mau hilang, apakah dirampok orang, akhirnya dia pusing 7 keliling. Ketika itu duit itu menguasai otaknya, maka dia akan tidak bisa sadar dengan orang lain. Kadang ada orang ngomong, dia sudah sakit panik, dia orang ngomong pun tak dengar, orang gini ngasih saran dia tak dengar. Itu seperti itu. Sesuatu itu kalau sudah menguasai otak seseorang, apapun itu,
itu membuat dia tidak bisa fokus kepada yang lain. Udah, kalau orang sudah pokoknya ada masalah yang seperti itu, waduh macam mana ini, udah ngamuk dia. Ada nasihat apa tak masuk, ini apa tak orang ngomong tak didengar, padahal dia tidak tuli. Itu seperti itu. Maksudnya orang sudah gila, gila pangkat, gila duit. Orang gila duit, bangkrut, gila dia, betul-betul gila. Kenapa? Otaknya sudah terfokus ke sana, nggak bisa nyambung ke lain lagi. Nah, itu untuk orang-orang ahli dunia. Sementara untuk orang-orang ahli zikir, dia fokusnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan gila duit, bukan gila pangkat, bukan gila dunia. Ketika orang yang gila duit, ketika dia bangkrut bisa gila, otaknya akannya gila karena fokusnya kepada duit, maka orang-orang ini Masya Allah, orang-orang mulia, dia justru fokusnya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia berzikir, bagaimana cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kayak gitu. Orang udah cinta pangkat, sudah tak mau tahu. Tengok Fir'aun. Nanti akan lahir seorang bayi laki-laki dari Bani Israel yang akan melengsarkan kau, menghancurkan tahtamu. Langsung ngasih mandat semua anak laki-laki dari Bani Israel bunuh semuanya. Nah, sudah fokusnya, karena fokusnya ke sana. Begitu juga lah dengan orang-orang yang fokusnya kepada Allah Subhanahu wa taala, fokusnya kepada zikir. Iya, orang ini fokusnya ke sini, dia bisa kayak gitu. Masa yang ke sini tidak bisa? Justru lebih bisa. Bagus yang seperti itu. Wa innama sammau hadhil hala fana'an wa in kana syasu wa talalu baqiyaini li anal ashkhasa wal atlala bal sairul mahsusat laisa laha haqiqatul wujud bal al wujudu al haqiqi li alamil amri wal malakut wal qalbu min alamil amr. Qala Allah ta'ala qulir ruhu min amri rabbi wal qalibu min alamil khalq wa a'ni bil qalbi al-latifa al-dzakira al-arifa alatiyya mahbatul anwar al-ilahiyah dunal qalbi al-zahir fa inna dzalika min awalimil khalq. Nah, sekarang begini, fana. Kalau kita berbicara masalah fana, mereka menyebutkan keadaan itu adalah fana. Pokoknya enggak ada pokoknya selain Allah tok, Allah tok. Makanya kayak gini kalau enggak bisa salah paham. Jadi semacam ya kisah-kisah al-ittihad, istilahnya apa, menyatunya hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Yang menurut satu kisah itulah ketika Syekh Siti Jenar dipanggil, Syekh Siti Jenar, kamu dipanggil oleh dewan para wali, katanya Syekh Siti Jenar tidak ada, yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala, dia tak pergi. Ya, itu kan bahasa fana. Itu bahasa fana. Syekh Siti Jenar tak ada, Allah yang ada. Itu bahasa fana. Mungkin bahasa kayak gini itu bisa bisa bagi orang yang tidak memahami itu berbahaya. Nah, kemudian akhirnya dilaporkanlah kepada dewan para wali. Menurut kisahnya begitu, akhirnya dia tidak mau datang. Katanya sesitunya tak ada, yang ada hanya Allah. Nah, sekali dipanggil lagi, Allah suruh datang sini. Dipanggil. Jadi Allah suruh datang ke dewan wali, kata Allah tidak ada, yang ada hanya Siti Jenar, katanya. Lah sudah. Nah, ini kan masalah. Nah, ini hal-hal yang seperti ini yang berbahaya, apalagi tidak menggunakan guru. Jadi fana itu maksudnya hamba, hakikatnya semuanya ini kan, semuanya hakikatnya awalnya ini adalah, semua ini adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Makhluk apa semuanya kan dulu tidak ada. Semuanya ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan menyatunya. Cuma kan ada istilahnya akhirnya yang seperti itu pemahaman yang menyimpang, ya, pemahaman yang menyimpang, menyatunya hamba dengan Tuhannya. Karena kita ini zahir.
Allah itu tidak mahlul, tidak bisa dimasuki, nggak bisa. Jadi fana ini adalah untuk alamul malakut. Wa inna ma samu hadhil hala fana wa in kana saswa talalu bakina. Jadi fana itu artinya sirna. Sementara apa? Sementara kita ketika kita mengalami fana seperti itu, bukankah kita masih ada jasad kita ini? Jasad kita masih ada, kita masih ada duduk. Sementara yang namanya fana itu berarti tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya fana. Di dalam hati itu pokoknya tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita masih ada jasadnya. Sekarang bagaimana jawabannya? Laisalah hakikatul wujud. Jadi hakikat wujud itu bukan ini. Bukan. Hakikat wujud ini bukan ini. Hakikat wujud itu bukan ini, ya. Karena kita nih kayak ini. Tengok nanti ketika orang meninggal dunia. Jadi yang difokuskan orang itu ruh apa jasad? Coba. Kalau orang fokusnya ke jasad, ketika orang meninggal, tentu jasadnya tetap diabadikan, taruh aja di kamar, taruh aja di ini. Ternyata kita ini sebenarnya fokusnya tidak ke jasad. Hakikat kita ini bukan jasad. Jasadnya hanya casing saja. Buktinya apa? Ketika orang meninggal, jasadnya nggak disimpan, nggak disimpan. Karena tahu ini yang hakikatnya sudah keluar dari jasad ini. Ruhnya itu, hakikat kita di ruh, bukan di jasad, ya kan? Jadi makanya ketika terjadi fana, itu yang dimaksud bukan alam yang kita sekarang nih, tapi alam ruh, alam ruh. Seperti itu. Hakikat kita ini bukan jasad, tetapi hakikat kita adalah ruh. Kalau orang fokusnya kepada jasad, nanti kalau mati jangan dikebumikan, disimpan, taruh ruang tamu, taruh tempat tidur, diawetkan. Tuh. Sementara tak ada orang melakukan demikian, ya. Itu membuktikan bahwa kita itu bukan jasad. Kita itu bukan jasad. Jadi sekarang kita makan nasi, banyak makan nasi. Untuk besarkan apa? Jasad aja nih. Tapi hati, ruh kita tidak dikasih makan, enggak berzikir. Ruhnya yang sekarat. Makanya ruh itu zikir kepada Allah Subhanahu. Hakikat kita itu adalah ruh, bukan hakikat kita ini adalah jasad. Bukan jasad hakikat kita, ya. Karena ketika itulah tadi, ketika berpisahlah ruh dengan jasad, maka ruhlah yang yang meneruskan perjalanan ke alam barzah, pertanggungjawaban, dan sampai nanti ke surga dan neraka. Jasadnya sudahlah dikebumikan, dilepaskan seperti itu. Yang ditangisi apa? Yang ditangisi jasad, bukan hakikat. Orang menangis itu kalau ruhnya ini tak bagus, ruhnya tak bagus. Karena namanya jasad ini numpang saja, numpang saja. Nangis kenapa? Amalnya tak bagus, gini sedih. Kalau namanya jasad ini numpang aja, casing saja. Hakikat kita itu adalah ruh. Wal qalbu min alamil amr. Terakhir. Bal sair masusat laisalah haqiqatul wujud. Balil wujud al hakiki li alamil amri wal malakut. Sedangkan wujud yang hakiki itu adalah untuk li alamil amri, untuk alamul amr wal malakut. Alamul amr wal malakut, alam para malaikat, alam ruh. Ruh kita ini kita kemarin sudah itu termasuk alam malakut. Wal qalbu min alamil amr. Jadi hati itulah, bukan hati yang dagingnya, bukan, ya, bukan hati yang dagingnya, bukan. Karena hati yang daging ini itu termasuk zahir, bisa diambil dokter dikeluarkan, pasang balik bisa. Kalau yang batinnya tidak bisa. Qala Allah Ta'ala kulli ruhu min amri rabbi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah ruh itu adalah urusan Tuhanku. Kita tidak tahu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.